Mohon perhatian Anda. Video terbaru telah diupload. Bagi penonton yang belum subscribe, dipersilahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Halo teman-teman, gimana kabar kalian? Sehat ya pastinya? Kembali lagi bersama Admin Jo di channel Jagat Film. Kali ini, Jagat Film bakal membahas film yang berjudul Red Sparrow yang rilis pada tahun 2018. Singkatnya, film ini menceritakan Dominika yang diperankan oleh Jennifer Lawrence, seorang balerina yang berpindah profesi menjadi mata-mata Rusia. Dalam menjalankan misinya, ia harus mengorbankan tubuhnya supaya bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Namun, sebelum itu, Mimin ingetin nih, bahwa film ini mengandung banyak adegan vulgar. Maka dari itu, video ini hanya disarankan untuk yang berusia 18 tahun ke atas ya. Bagi kalian yang udah penasaran, skuy! Adegan dimulai dengan menampilkan pemeran utama film ini. Ya, Dominika Egorova, yang diperankan oleh Jennifer Lawrence. Dominika adalah seorang balerina yang cantik dan seksi yang bekerja di bawah naungan PT Bolshoi. Di sebuah show pertunjukannya, Dominika mengalami insiden yang sangat mengerikan. Kaki kirinya patah akibat kecerobohan rekan satu profesinya yang bernama Konstantin. Hal ini tentu membuatnya dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk segera menjalani operasi. Karena insiden ini, tentu ia harus berhenti menjadi balerina dan biaya hidupnya kini tak lagi ditanggung oleh PT Bolshoi. Padahal, ibunya yang sakit tentu butuh biaya perawatan dan obat-obatan. Di scene lain, tampak seorang pria mencurigakan di jalan memberikan sesuatu kepada orang lain yang ditemuinya. Polisi yang melihat hal itu langsung mengejarnya dan pria itu kabur hingga akhirnya menyerah kepada polisi. Diketahui bahwa pria itu bernama Ned Nash, penasihat komersial CIA. Namun, pria satunya lagi tidak diketahui identitasnya. Lalu scene menunjukkan kondisi 3 bulan setelah insiden tersebut. Dominika dikunjungi oleh sang paman yaitu Ivan Egorova yang berprofesi sebagai wakil deputi SVR, sebuah badan intelijen Rusia yang mengelola informasi rahasia untuk keamanan negara. Dalam kunjungannya, sang paman memberikan sebuah rekaman yang berisi percakapan Sonia dan Konstantin. Ya, dalam rekaman tersebut, jelas membuktikan Sonia iri dengan prestasi Dominika, sehingga memaksa pacarnya, Konstantin, yang tak lain merupakan rekan Dominika, untuk mematahkan kakinya saat sedang tampil. Iri, bilang bos! Dengan rasa kesal dan dengki, Dominika menuju ke teater tempat Sonia dan Konstantin berlatih. Di sana ia menyelinap ke kamar mandi dan memergoki mereka sedang mantap-mantap. Beuh! Tanpa pikir panjang, Dominika memukul mereka berdua menggunakan tongkat penyangga kakinya hingga tewas seketika. Mereka berdua tergeletak tak berdaya. Tentu, kejadian ini membuat Dominika menjadi buronan. Namun, karena kekuasaan yang dimiliki pamannya, ia mampu menutupi jejak pembunuhan yang dilakukan oleh Dominika. Kemudian, Ivan melihat potensi yang dimiliki oleh Dominika. Terlintas di pikirannya untuk meminta Dominika menjadi agen mata-mata. Dominika juga tak memiliki pilihan lain karena ia juga membutuhkan biaya pengobatan ibunya. Setelah itu, Dominika mendapat misi untuk menyelidiki Dmitry Ustinov, seorang kepala gangster yang dicurigai agen SVR merupakan mata-mata Amerika atau bukan. Lalu, Dominika menemui Dmitry di sebuah hotel untuk mendapat kepercayaannya dan menggali informasi. Alih-alih mendapatkan informasi, Dmitry yang sudah tak sabaran untuk mantap-mantap ini memperlakukan Dominika dengan kasar.
Gak sabaran nih, mau enak-enak aja. Hehehe. Namun, di tengah aksi pengecotan, Dimitri tiba-tiba dicekik lehernya dari belakang hingga tewas menggunakan senar pancing oleh Matorin, agen SVR yang dikirim oleh Ivan untuk melindungi Dominika. Lalu, mereka langsung bergegas meninggalkan hotel tersebut untuk menemui Ivan. Dominika yang diselimuti rasa takut marah dengan sang paman yang melibatkan dirinya dalam pembunuhan yang tidak direncanakan sebelumnya. Kejadian itu membuat Dominika menjadi saksi tunggal. Pamannya pun memberikan pilihan untuk Dominika, bergabung menjadi agen rahasia atau ditangkap polisi menjadi saksi. Karena tidak ada pilihan lain, Dominika menerimanya. Setelah itu, Dominika dikirim ke sebuah sekolah pelatihan khusus mata-mata sebelum menjadi agen rahasia SVR yang disebut Sparrow. Senjata utama agen Sparrow adalah memanipulasi psikologi target untuk memperoleh informasi. Di sana Dominika bertemu wanita tua bernama Matron. Ia memberikan nama samaran kepada Dominika dan mengingatkan bahwa Dominika tidak boleh memberikan informasi pribadi apapun. Di sana, Dominika mendapat berbagai macam pelatihan, seperti membuka kunci, nonton mantap-mantap, dan lain-lain. Terlihat bahwa di sekolah tersebut, Dominika sangat berkompeten dalam bidang ini. Kemudian, pihak sekolah mendatangkan prajurit Rusia yang telah usai dari medan perang. Dominika dan rekan lainnya mendapat perintah dari Matron untuk menjamu tentara tersebut. Dominika sangat cermat memilih targetnya dan mengajak prajurit itu untuk masuk ke kamar. Dominika mulai menggoda hingga melepas jalanan prajurit itu. Waduh, ternyata aksi yang dilakukan Dominika sudah direkam oleh pihak sekolah untuk dipelajari bersama. Waduh, nobar nih. Saat sedang mandi, Dominika disodok dari belakang oleh salah satu temannya yang bernama Thomas. Namun, Dominika langsung memukuli Thomas hingga pingsan. Waduh, lagi sakne, dipukul guys. Setelah kejadian itu, Dominika dipanggil untuk menghadap jenderal dan diperintahkan kembali ke kelas. Ya, abis diceramain gitu deh. Matron menyuruh Dominika membuka bajunya dan Thomas untuk maju ke depan. Wow, tapi sayang, burung puyuh Thomas malah letoy nggak bangun-bangun. Dan akhirnya nggak jadi deh. Melihat kejadian itu, Jenderal mengetahui bahwa Dominika adalah siswa yang cerdas. Belum selesai menjalani latihan, Dominika dipulangkan lebih awal ke Rusia. Scene berpindah saat Dominika kembali bertemu Ivan di sebuah restoran. Dominika diberi misi baru oleh pamannya untuk pergi ke Budapest. Di sana, Dominika ditugaskan untuk mencari informasi pria yang bernama Netnas. Netnas adalah pria yang ditangkap di jalan saat scene awal film ini. Ivan yakin bahwa Netnas merupakan ancaman bagi negara. Sesampainya di Budapest, Dominika tinggal di kontrakan bersama Marta, seorang Sparrow yang sedang ditugaskan agen SVR di Budapest. Dominika mendapatkan informasi bahwa Netnas sering beraktivitas di sebuah kolam renang. Di kolam renang, Dominika dan Netnas bertemu untuk pertama kalinya. Karena pesona Dominika yang begitu aduhai, tentu Netnas sakne, walaupun hanya berpapasan saja. Setelah selesai berenang, Ned menyapa Dominika di jalan untuk mengajaknya kencan makan malam. Namun, Dominika masih jual mahal dan menolaknya mentah-mentah. Yah, kasihan Ned. Scene berpindah saat Dominika kembali ke kolam renang untuk kembali bertemu Ned. Namun, Ned tidak berada di sana. Dengan insting yang dimilikinya, Dominika pergi ke resepsionis untuk mengambil kartu anggotanya. Dan ternyata benar, kartu anggota miliknya sudah hilang tiba-tiba.
Dominika sadar bahwa seharusnya sebagai agen rahasia, ia tidak boleh menggunakan nama aslinya. Namun, di kartu akuntan tersebut, terdapat nama aslinya yaitu Dominika Egorova. Scene berikutnya menampilkan Netnas telah mengambil kartu anggota Dominika untuk diberikan kepada agen CIA. Terbongkarlah identitas asli Dominika. Kemudian, Dominika menyusun rencana untuk menyelinap masuk ke acara kedutaan besar Amerika Serikat di Budapest. Ia yakin bahwa acara itu tidak luput dari pengawasan CIA. Scene kemudian menampilkan Dominika mencari keberadaan Netnas. Namun, pandangannya tertuju pada kedua wanita di pojokan, yang ternyata adalah rekan kontrakannya, Martha. Ia berbincang bersama Stephanie Butcher, seorang kepala pejabat politik Amerika. Saat yang bersamaan, Netnas muncul dan memanggil Dominika. Ned mengetahui bahwa Dominika adalah agen SVR yang sedang mengawasinya. Di sini menunjukkan bahwa Ned bukanlah agen CIA abal-abal ya. Setelah pulang dari acara kedutaan, Dominika kembali ke kontrakan. Dominika kepo nih sama Martha. Ia masuk ke dalam kamarnya dan menemukan catatan mencurigakan di sebuah tembok. Catatan itu berisi rencana pertemuan Martha dan Stephanie Butcher, tiket pesawat ke London, serta rencana transaksi uang senilai 250 US dollar atau setara dengan 3,6 miliar rupiah. Keesokan harinya, sebuah insiden mengejutkan terjadi. Dominika menemukan Martha tewas, bersimbah darah, di bak kamar mandinya. Kemudian, tiba-tiba Matorin muncul, membekuk Dominika dari belakang. Matorin akan melakukan hal yang sama kepada Dominika jika ia juga berkhianat kepada SVR. Dominika dimintai keterangan oleh pihak polisi. Menyadari hal itu, Netnas menjemputnya dan mengantar Dominika ke apartemennya. Mau ngapain nih? Dominika curhat nih kepada Ned mengenai permasalahannya. Ned bisa mengerti tentang hal itu. Kemudian Dominika istirahat hingga terbangun karena pengen mantap-mantap sama Ned. Inilah dia cuplikan singkatnya. Keesokan harinya, Dominika setuju untuk bekerja sama dengan CIA. Namun, ia meminta 30.000 US dollar untuk biaya pengobatan ibunya. Permintaan itu disetujui oleh pihak CIA. Kemudian, Dominika juga meminta CIA menyediakan uang tunai sebesar 250.000 US dollar untuk membayar sistem pertahanan yang dijual Stephanie Butcher kepada Rusia. Hari pertemuan pun tiba. Dominika menuju sebuah hotel di London untuk bertemu dengan Stephanie Butcher. Lokasi tersebut sebelumnya sudah dipasang CCTV untuk pemantauan CIA. Dengan membawa uang 250.000 US dollar, Dominika menukar uang tersebut dengan 5 buah disket berisi informasi sistem pertahanan Amerika. Kemudian, disket yang asli ditukar dengan disket palsu agar informasi Amerika terjaga. Itulah yang diinginkan oleh CIA. Disket palsu dibawa Dominika untuk diserahkan kepada SVR di Rusia. Kemudian, Dominika berpesan kepada Stephanie untuk meninggalkan hotel 1 jam setelah Dominika pergi. Namun, Stephanie yang sudah tidak tahan membawa uang tersebut meninggalkan hotel beberapa menit setelahnya. Agen CIA sudah menjaga lingkungan hotel dan Stephanie menyadarinya. Karena panik, Stephanie membuang tas berisi uang tersebut ke tempat sampah. Tapi, sungguh mengenaskan, ia tertabrak sebuah truk dikarenakan panik. Kasihan banget Min. Stephanie menjadi sosok penting bagi SVR dalam membocorkan rahasia Amerika. Scene berganti saat Dominika tiba di Rusia. Pihak SVR menyiksa Dominika agar mengakui bahwa ia menyerahkan Stephanie ke CIA. Namun,
Dominika tidak mau mengaku dan disiksa habis-habisan dengan sadis. Dominika memohon kepada Ivan untuk mengirimkannya kembali ke Budapest dalam menyelesaikan misi yang belum selesai. Ivan menyetujui permintaan Dominika dengan syarat meminta Matorin untuk menghabisinya jika ia berkhianat kepada SVR. Scene berganti saat Dominika kembali ke Budapest. Netnas senang saat melihat Dominika kembali. Namun, di sisi lain, dia juga curiga mengapa SVR mau melepaskan Dominika. Dominika menjelaskan bahwa ia berusaha meyakinkan SVR meski sudah disiksa. Ned tetap tidak memberikan informasi yang Dominika inginkan. Setelah itu, Ned membawa Dominika kembali ke apartemennya lagi. Ya, tahulah ya, anak muda. Nih, Mimin kasih adegan mantap-mantap lagi. Keesokan harinya, Dominika kaget melihat Matorin sudah berada di dalam apartemen Ned. Matorin mencekik leher Ned menggunakan senar pancingnya itu. Saat itu, Dominika berpura-pura membantu Matorin. Tapi, saat Matorin lengah, Dominika memukulnya. Dominika langsung melepas ikatan Ned, dan kemudian baku hantam, bacok-bacokan, terjadi antara Dominika dan Matorin. Hingga akhirnya, Matorin tewas di tangan Dominika. Scene berpindah saat Dominika menemui duta besar Rusia di Budapest. Ia meminta pertukaran dirinya dengan pelaku yang dicari selama ini. Dominika sudah menyusun rencana sebelumnya. Kemudian, agen CIA yang menjadi pelaku yang dicari selama ini ternyata adalah pamannya, Ivan Egorova. Terkejutlah semua yang ada di sana, termasuk Ned. Ternyata, Dominika telah mengelabui semuanya. Sungguh mencengangkan, bukan? Mimi juga heran. Sebelum pertukaran terjadi, Dominika telah menghubungi Kolonel Zakharov sebelumnya. Ada 3 hal yang sudah disiapkan Dominika untuk diselidiki. Yang pertama, disket dari Stephanie Bacher ternyata memang palsu. Yang kedua, di rumah Ivan ditemukan gelas dengan banyak sidik jari Netnas. Dan yang terakhir, ditemukan transfer uang sebesar 250 US dollar dari Amerika Serikat ke rekening Ivan Egorov. Wow, ternyata. Setelah itu, scene kembali ke pertukaran. Para penembak jitu sudah disiapkan untuk menembak Ivan Egorov. Setelah berjalan beberapa langkah, BAM! Akhirnya, Dominika resmi diangkat menjadi SVR dan diberi penghargaan atas jasa membongkar kasus penyusupan agen CIA di Rusia. Udah gitu doang. Tamat. Nah, itu tadi alur cerita Red Sparrow. Cukup mencengangkan, bukan? Dengan plot twist serta pendalaman Jennifer Lawrence, tak perlu diragukan lagi aktingnya. Film apa lagi yang pengen dibahas? Komen di bawah ya. Admin Jo pamit. Bye.